warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, PP1 dengan topik selalu menghemat energi. Di PP1 ini kita akan belajar tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, sekarang kita akan memahami tentang pengertian sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Secara garis besar, sumber energi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu sinar matahari. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Yang ketiga yaitu angin. Yang keempat energi biomasa. Energi biomasa ini terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Yang kelima, energi gas alam. Energi gas alam ini merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar minyak. Yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang ketujuh yaitu energi pasang surut. Energi pasang surut ini masih sedikit. Hal ini dikarenakan biayanya yang cukup mahal. Nah, kalau yang ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang berasal dari fosil dan sumber energi yang berasal dari mineral alam. Nah, untuk gambar di samping ini kalian bisa melihat kan, di situ ada tulisan O2 dan CO2. O2 itu merupakan oksigen dan CO2 adalah karbon dioksida. Dan di situ kalian bisa melihat kan, O2 itu keluar dari pohon tersebut dan CO2 itu keluar dari mulut orang laki-laki itu. Itu sebabnya kita sebagai seorang manusia sangat dianjurkan sekali untuk berada dekat dengan pohon atau tanaman di pagi hari, karena kita akan menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh pohon tersebut, dan pohon tersebut juga akan menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan. Masih pada gambar yang sama ya anak-anak. Berdasarkan gambar tersebut, pertanyaan nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya yaitu gambar tersebut menceritakan tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Jawabannya yaitu mengeringkan pakaian, karena air akan menguap bila terkena sinar matahari. Dan untuk pertanyaan nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawaban yang pertama yaitu penghasil listrik, kedua menjemur ikan asin, dan yang ketiga meningkatkan kesehatan tulang. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Yang pertama yaitu basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Kemudian amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit,
30 menit, dan 60 menit. Kalau sudah, kita akan membuat tabel pengamatannya. Untuk 15 menit yang pertama, tisu yang dijemur di bawah terikan matahari maupun yang diletakkan di tempat yang teduh sama-sama masih basah. Nah, setelah 30 menit, tisu yang diletakkan atau dijemur di bawah terikan sinar matahari telah mengering, namun tisu yang diletakkan di tempat teduh masih basah. Dan setelah 60 menit, tisu yang dijemur di bawah terikan matahari sudah mengering, sudah kering maksudnya. Namun tisu yang diletakkan di tempat teduh mulai mengering. Nah, untuk kertas 15 menit pertama, baik yang dijemur di bawah terikan matahari maupun yang diletakkan di tempat teduh sama-sama masih basah. Setelah 30 menit, kertas yang dijemur di bawah terikan matahari telah mengering, namun yang kertas yang diletakkan di tempat teduh masih basah. Setelah 60 menit, kertas yang dijemur di bawah terikan matahari sudah kering, namun yang diletakkan di tempat teduh mulai mengering. Untuk sapu tangan, 15 menit yang pertama sama-sama masih basah. Untuk yang setelah 30 menit, sapu tangan yang diletakkan atau dijemur di bawah terikan matahari sudah mulai mengering, namun yang diletakkan di tempat teduh masih basah. Dan setelah 60 menit, sapu tangan yang dijemur di bawah terikan matahari sudah kering, namun sapu tangan yang diletakkan di tempat teduh masih basah. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Jawabannya adalah ada. Benda yang dijemur di bawah terikan matahari lebih cepat mengering daripada benda yang diletakkan di tempat teduh. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Jawabannya yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. Yang kedua, tisu di bawah panas matahari lebih cepat kering. Yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari langsung, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Yang keempat, air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan yang basah menguap karena panas matahari. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, ini adalah sebuah kisah Ali si biji energi. Aku Ali, si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Yang pertama yaitu pembangkit listrik. Yang kedua, proses fotosintesis. Dan yang ketiga yaitu menjemur pakaian. Yang keempat, menjemur ikan asin. Kemudian yang kelima yaitu menguatkan tulang. Lalu yang keenam yaitu membuat garam.
Dan sekarang ayo membaca. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nomor 2, berilah satu contoh lain atau di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Tulis jawabanmu dan upload ya di Classroom. Sekian pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, membantu orang tua, dan selalu belajar di rumah. Bu Nina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.